Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bahan yang kita ekspor ke luar negeri adalah daun kelor. Daun kelor ini sangat banyak manfaat bagi tubuh kita. Mengapa di luar negeri daun mewah kalau bahasa kita bilang? Tahun kemarin permintaan ekspor daun kelor itu ke luar negeri 2021 dengan harga 250.000, permintaan satu negara 40 ton. Bayangkan 40 ton itu banyak apa enggak? 40 ton per minggu permintaan luar negeri. Mantap kan? Menggiurkan. Karena dalam daun kelor ini sangat banyak bermanfaat untuk tubuh manusia. Oh, bagaimana cara kita kemas untuk ekspor ke luar negeri? Yang pertama kita buat dulu daun kelor. Yang pertama kita cuci yang bersih sampai bersih betul-betul. Dan yang kedua kita jemur, bukan jemur dengan matahari tapi dengan angin. Inti serta dalam ruang kita jemur sampai kering dia. 3 hari sudah kering, sudah bisa kita pakai. Lalu baru kita giling. Itu paling bagus kalau di luar negeri. Anda bisa dicoba di rumah. Kalau misalnya ada daun kelor itu dijaga bagus-bagus untuk kita ekspor barang di luar negeri. Walaupun tidak kita ekspor, tapi bisa kita manfaatkan kita sendiri. Inti cerita kita sakit, bisa kita manfaatkan. Kalau kita bawa kue, bisa kita tambahkan bubuk itu ke dalam kue, kan? Dan ganti tepung yang lain. Selain berkaryalah dengan tepung daun kelor ini supaya daun kelor ini terjaga sebaik-baiknya. Dan cara rawat, cara kita tanam daun kelor ini tidak susah-susah banget, ya. Kalau pendapat saya itu daun kelor ini adalah daun liar. Kenapa? Dia kalau di Aceh itu tumbuh sendiri, ya, subur. Sudah tumbuh sendiri ya, subur lagi. Daunnya kalau kita bandingkan daerah lain, kita lebih luar biasa, lebih daripada orang lain kalau tumbuhnya daun kelor ini. Tapi kalau dalam bahasa Aceh, daun kelor ini adalah om murung, nyampe tua-tua dengan bahasa agro tu. Karena getanya hanada ada manfaat dan faedah on murung dan daun kelor ini, maka kita tidak sayang kepada daun itu. Kalau memang kita sayang, kalau kita tahu manfaat daun kelor ini, maka kita ini terlalu terjaga dia. Malahan kalau orang potong kita marah. Kalau kebiasaan orang Aceh itu untuk sayur, daun kelor itu untuk sayur bening, ya. Enak dalam bulan puasa. Dan yang kedua, daun kelor ini kebiasaan orang Aceh menggunakan daun kelor untuk menghilangkan bau ketek. Itu mujarab, ya. Kapan kita pakai daun untuk menghilangkan bau ketek? 15 menit belum kita mandi, kita gosok di keteknya. Bagaimana caranya? Kita masuk ke tangan seperti ini. Ini daun kelor, kita pakai gini. Masukkan gapur siri sedikit, ya. Kalau misalnya kumpulan begini, kita masukkan ke dalam nih. Kita baru kayak gini, baru kita oles. Itu insya Allah 3 kali kita tidak bau lagi ketik. Itu kebiasaan kami orang Aceh. Dan banyak yang lain-lain bermanfaat. Manfaat untuk tubuh kita. Ada kadar kolektor. Cara memperbanyak daun kelor. Daun kelor ini memang mudah hidup, ya. Kalau sudah hidup tidak perlu kita rawat. Tapi pada pertama kali ini untuk kita tumbuhkan dulu daun kelor ini, kita harus memotong dia seperti kita potong ubi, ya. Enak juga. Sepanjang potong ubi bisa kita potong, tapi kita harus kita ikat di atas, karena di atas ini
dia mengandung bukan aqua air. menampung air. Buah Nah, bening contohnya dia saya ada- bilang ini pasti misalnya ya, ini Kalau pasti ada ya, orang yang ini pakai pasti. tepung hanya sedikit, Nah, dia contoh agak kita jernih pegat, dikit, kita bukan buat air seperti jernih, ini. dia agak putih Nah, di kita bawah belum, situ. nah, Tapi kita tutup tidak dulu. tahu, Nah, itu enak. Karena kita itu ikat saya dia. saya Nah, pernah kita ikat di atas juga. ini supaya tidak Nah, masuk dia air. Kalau keluar masuk bahan. air, Kayak dia saus. cepat Dia busuk makan dan dengan cepat taruhannya karena kering saya, atasnya. alhamdulillah bisa Tumbuh nanti di sini orang lain ya. cabangnya Sama saya sendiri, banyak di sama sini saya. karena di sini kita Sama untuk saya sendiri. daun kita pakai bukan batang Karena ya. dia tahu batang Dan ini, apabila tahu dia sudah sama banyak daun boleh kita petik, jangan yang muda tapi yang sedang-sedang aja untuk bahan ekspor. Karena bahan ekspor ini kalau muda dia kuncut habis karena kadar airnya belum sempurna ya. Kalau pucuk dia antara pucuk dengan daun bawah pertengahan itu terbaik ya. Kalau misalnya kita selalu memetik ya dari bawah terus kita petik sampai pertengahan pucuk. Karena kalau pertahan pucuk itu daunnya bagus ya. Bisa kita pergunakan untuk ekspor. Kalau misalnya kita petik dari ujung itu pendapat saya kurang bagus karena belum kadaran belum sampai sempurna. Nah, kalau cara perbanyak daun kelor ini dia harus jaraknya 2,5 meter karena jangkauan akarnya dia luas ya. Takutnya nanti mutu untuk ekspor tidak bagus karena lipis daunnya tidak sempurna kalau dekat karena daunnya agak menguning tidak sempurna kuning. Kalau tidak sempurna zatnya dia agak hijau agak putih kayak gitu. Nah, nampaknya memang tidak bagus dia, kurang zat kalau kita bilang karena dia tidak kita urus yang mesti kita urus yang lain kecuali kita memupuk ataupun kita merawat sebetul-betulnya itu tidak jadi masalah mungkin ya. Tapi kalau saya lebih bagus 2,5 meter jaraknya. Nah, tapi tanah bagaimana yang bagus dia kita tanam? Jangan tanah basah, jangan tanah yang mengendap air. Tanah itu misalnya hujan dia sampai mengendap air 2 hari 3 hari itu tidak bagus. Bagaimana juga diusahakan jangan air itu tanah itu mengandung air yang banyak ya. Maka kenapa saya buat video ini karena 10 orang saya bertanya kepada kawan-kawan saya ternyata belum tahu faedah daun kelor ini. Luar biasa daun kelor itu dia bisa menghilangkan, bisa mengontrolkan, melambat pertumbuhan kanker. Itu manfaat daun kelor. Makanya di luar negeri dia terima. Nah, makanya saya buat video ini untuk tahu. Saya tahu, dia tahu, kita tahu selahnya ya. Karena orang yang sudah tahu manfaat kandungan di dalam daun kelor itu, kalau dia sudah tahu, sudah merasa. Nah, kalau tidak ada dia sudah merasa tidak ada. Maka kalau ada dia akan merawat yang baik. Dan yang kedua, kalau kita rawat yang baik, daun itu waktu kita masak enak, apalagi buahnya. Buahnya itu lebih enak lagi daripada daun. Nah, buahnya jangan yang tua, tapi yang muda seperti buah-buah sayur yang biasa. Yang penting yang tua kali, karena dia dalam tu ada seperti anak dalam kayak perbuatan tepung, tapi bukan tepung tapi buah kelor itu. Nah, makanya saya di sini bergegah untuk buat video ini supaya Anda tahu, saya tahu, dan semua tahu supaya bisa menjaga daun itu. Karena daun kelor itu ya, satu batang daun kelor itu untuk menampung air itu luar biasa. Mungkin kalau dalam sejarah, dalam kita menimbang dan memenjamkan mata sebentar, lebih berharga dia daripada kita. Nah, karena dia kalau misalnya orang kehausan ya, tidak ada air, dia bisa kita membuat air di ujung itu keluar airnya. Apalagi dia akan menetes per jam dia
Bangkok itu dapat air tuh. Kalau kita kan tidak bisa memberikan air kepada orang lain. Nah, maka kadang kalau kita pikir lebih manfaat dia hidup di dunia ini daripada kita, maka jaga pohon ini supaya bermanfaat untuk kita. Pohon ini Allah berikan untuk tumbuh di dunia, untuk kita jaga. Kita jaga inilah yang dapat kita menikmati. Nah, makanya saya buat video ini supaya kita tahu semua, ya, kita tahu semua, karena biar kita cinta lingkungan kita. Dan jangan lupa pula dibagi video ini kepada rekan-rekan Anda supaya tahu, supaya dia menjaga daun kelor ini, karena dia memang mudah hidup. Tapi kalau memang kita musnahkan cepat ya, tapi untuk meramaikan itu susah. Makanya videonya dibagi, jangan lupa di-share ya. Ditekan lonceng, semua video nanti masuk di tempat Anda. Mari kita sama-sama bangun YouTube saya ini supaya kita bisa membagi sampai akhir nanti ya. Orang bisa, mengapa kita tidak bisa membagi, begitu. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah lun sendiri, yang butuh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iya bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.